Teman-teman pasti udah familiar dengan tragedi Ocean Gate Titan. Tapi di video kali ini saya nggak akan bahas mendetil mengenai kecelakaan tersebut, melainkan saya akan bahas beberapa hal aneh atau bisa dibilang kebetulan-kebetulan aneh yang terkait dengan tragedi ini. Dan nanti teman-teman bisa menilai sendiri apakah ini semua hanya kebetulan semata atau ada hal lain di balik itu. Ladies and gentlemen, welcome to the Dark Room. Kalau kalian masih ingat tragedi Titanic, ada sepasang penumpang bernama Isidor Straus dan Aida Straus. Jadi mereka berdua ini adalah salah satu pasangan paling kaya yang ada di Titanic pada saat itu. Dan pada waktu itu ketika Titanic sedang tenggelam, Isidor Straus memutuskan untuk enggak masuk ke dalam perahu sekoci. Karena dia melihat pada saat itu masih banyak anak-anak dan wanita-wanita yang belum kebagian tempat. Akhirnya dia memilih untuk mengalah. Tapi sayangnya istrinya juga malah nggak mau ikut masuk karena dia mau menemani suaminya. Akhirnya mereka berdua tenggelam bersama kapal Titanic. Lalu apa hubungannya dengan Ocean Gate Titan? Jadi gini teman-teman, kedua pasangan ini, Isidor Straus dan Aida Straus, itu mempunyai satu anak perempuan yang waktu itu tidak ikut di kapal Titanic. Namanya itu adalah Minnie Straus. Nah, anak yang bernama Minnie ini akhirnya dia tumbuh dewasa dan dia menikah, berkeluarga, punya cucu, punya cicit. Dan cicitnya ini namanya adalah Wendy. Si Wendy ini akhirnya tumbuh besar dan dia menikah pada tahun 1986 dengan seorang pria bernama Stockton Rush yang tidak lain adalah CEO dari Ocean Gate. Apakah ini hanya sebuah kebetulan? Pada tahun 1898 diterbitkanlah sebuah novel fiksi yang berjudul Futility. Novel ini menceritakan tentang sebuah kapal laut besar yang saat itu dinobatkan sebagai kapal laut terpanjang dan tercepat dan katanya kapal ini adalah kapal yang tidak bisa tenggelam. Tapi sayangnya dalam sebuah perjalanan melintasi samudra, kapal ini akhirnya tenggelam juga karena menabrak sesuatu. Dan novel ini diterbitkan 14 tahun sebelum terjadinya tragedi Titanic di tahun 1912. Tapi yang mengejutkan, di novel ini yang menyebabkan kecelakaan kapal tersebut adalah karena menabrak iceberg atau gunung es, sama persis seperti peristiwa Titanic 1912. Waktu itu penulis dari novel ini yang bernama Morgan Robertson itu sampai-sampai disebut oleh banyak orang dan media sebagai seorang peramal karena banyaknya kemiripan dengan tragedi Titanic. Mulai dari dimensi kapalnya yang mirip Titanic sampai penyebab kecelakaannya pun sama-sama menabrak gunung es. Dan jangan kaget ketika saya bilang bahwa nama kapal yang ada di novel ini adalah Titan. Kalau kita lihat berdasarkan dua kejadian ini, sepertinya nama Titan atau Titanic itu adalah sesuatu yang membawa sial atau bad luck ya. Tapi kenapa Ocean Gate ini masih kekeh mau kasih nama kapal selamnya itu dengan nama Titan? Ternyata nama asli dari kapal selam yang meledak tersebut bukan Titan teman-teman. Nama asli dari kapal selam tersebut adalah Cyclops 2. Jadi, beberapa tahun yang lalu, Ocean Gate pernah menciptakan sebuah kapal selam yang bernama Cyclops atau disebut Cyclops 1. Kapal selam Cyclops ini diumumkan ke publik pada tahun 2015 dan hanya bisa menyelam sampai kedalaman 500 meter aja. Dan pada tahun 2016, Ocean Gate ini mulai tambah ambisius dan mereka ingin menciptakan sebuah kapal selam yang bisa menyelam hingga kedalaman 4000 meter. Maka dibuatlah sebuah kapal selam baru yang dinamakan sebagai Cyclops 2. Tapi anehnya pada bulan Maret 2018, nama Cyclops 2 ini tiba-tiba diganti menjadi Titan. Dan sayangnya 5 tahun kemudian kapal selam yang diberi nama Titan tersebut mengalami tragedi yang sama dengan kapal Titanic di tahun 1912 dan kapal Titan di novel fiksi tersebut. Apakah ini hanya sebuah kebetulan? Nah, selain itu teman-teman, 2 bulan sebelum diganti nama, CEO Ocean Gate yang bernama Stockton Rush itu memecat salah satu direkturnya yang bernama David Lockridge. Jadi pada saat itu, jabatan David Lockridge di Ocean Gate adalah sebagai direktur operasi maritim. Jadi waktu itu David bilang di laporan bahwa ada isu-isu keselamatan di kapal yang bernama Cyclops 2 atau Titan ini. Dan David juga bilang bahwa dari segi keselamatan,
badan kapalnya ini sangat mengkhawatirkan dan harus menjalani beberapa tes terlebih dahulu sebelum melangkah lebih lanjut. Tapi teman-teman, akhirnya pada saat itu juga si David Lockridge ini malahan dipecat. Dan bukan hanya dipecat, David Lockridge ini juga malah dituntut oleh Ocean Gate. Ocean Gate itu malah nuduh David membocorkan rahasia perusahaan dan melakukan penipuan dengan membuat alasan-alasan untuk dipecat. Dan ternyata teman-teman, David Lockridge ini bukanlah satu-satunya orang yang pernah memberikan warning kepada CEO Ocean Gate. Ada satu orang lagi, dia ini adalah seorang ahli kapal selam yang bernama Carl Stanley. Jadi waktu itu Carl Stanley diundang pada tahun 2019 untuk ikut menyelam menggunakan kapal Titan ini, teman-teman. Dan pada saat di dalam laut, si Carl Stanley ini mendengar suara seperti retakan-retakan yang mengkhawatirkan, teman-teman. Dan keesokan harinya, Carl Stanley langsung menulis email kepada CEO Ocean Gate untuk menceritakan kekhawatirannya. Dan bukan hanya satu email, tapi banyak sekali email. Tapi waktu itu CEO Ocean Gate tidak mendengarkan warning dari Carl Stanley. Karena waktu itu kondisinya Ocean Gate itu udah mulai promo dari tahun 2017. Dan bahkan mereka itu udah mulai ngumpulin uang dari orang-orang yang daftar. Jadi CEO-nya ini udah gak mau nunda-nunda lagi untuk melakukan tes karena katanya sih dia ini butuh uang. Dan setelah tragedi ini terjadi, waktu itu Carl Stanley pernah diinterview oleh seorang YouTuber. Dan di sini dia menceritakan satu hal yang mengejutkan. Carl Stanley bilang bahwa pencarian yang dilakukan oleh banyak pihak yang berlangsung sampai 4 hari tersebut, semuanya itu hanya formalitas belaka. Bahkan dia bilang semuanya itu adalah palsu kalau kita mau pakai bahasanya dia. Jadi gini teman-teman, mereka ini lost contact dengan kapal kontrol itu pada waktu 1 jam 40 menit. Dan ketika itu banyak orang yang mengira bahwa oh ini hanya lost contact aja. Mungkin mereka masih hidup, makanya dicari sampai 4 hari kemudian. Tapi kata Carl Stanley, kenyataannya tidak seperti itu teman-teman. Jadi pada saat udah lost contact tersebut, Titan itu sebenarnya sudah implode atau meledak. Dan ledakan ini mengakibatkan lepasnya energi kinetik yang setara dengan bertonton bom TNT yang bisa ngeratain setengah pulau kecil, kata si Carl Stanley. Dan kapal kontrol yang ada di atas permukaan laut itu berkomunikasi dengan kapal selam Titan menggunakan gelombang suara. Jadi Carl Stanley mengatakan bahwa nggak mungkin kru-krunya itu tidak mendengar ledakan tersebut. Dan kayaknya waktu itu kru-kru juga nggak ada yang berani bilang sama istrinya CEO Stockton Rush, yang tidak lain adalah seperti yang saya bilang di awal, keturunan dari salah satu korban Titanic di 1912. Jadi gimana menurut kalian mengenai kejadian-kejadian ini? Apakah hanya kebetulan semata atau emang Titan ini kena kutuk atau kena karma buruk? Jangan lupa nonton video satu ini yang gak kalah serunya. Terima kasih dan sampai jumpa.